Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Urrahman dari kelas B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai paradigma Islam tentang ilmu pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Materi yang akan saya jelaskan meliputi 1. Hakikat ilmu pendidikan, 2. Keutamaan ilmu pendidikan, 3. Teori-teori ilmu pendidikan, dan 4. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Yang pertama, hakikat ilmu pendidikan. Menurut Profesor Tafsir menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Manusia perlu dibantu agar ia berhasil menjadi manusia. Seseorang dapat dikatakan telah menjadi manusia apabila ia telah memiliki sifat kemanusiaan. Karena itu, tujuan mendidik ialah memanusiakan manusia. Menurut Neil Postman, tanpa paradigma yang jelas, pendidikan seperti kehilangan Tuhan untuk disembah. Paradigma merupakan medium narasi yang tak akan pernah berhenti menciptakan sejarah dan masa depan manusia. Tanpa sebuah narasi hidup, tak akan pernah bermakna, dan tanpa makna hidup, belajar tak akan pernah memiliki tujuan. Demikian juga tanpa tujuan, sekolah juga rumah-rumah tahanan. Islam memiliki sifat universal dan kosmopolit, tak terbantahkan untuk bisa merambah ke ranah kehidupan apapun, termasuk dalam ranah pendidikan. Ketika Islam dijadikan paradigma ilmu pendidikan, paling tidak berpijak pada 3 alasan, yaitu yang pertama, ilmu pendidikan sebagai ilmu humaniora atau ilmu humaniora ini tergolong ilmu normatif karena ia terkait oleh norma-norma tertentu. Pada taraf ini, nilai-nilai Islam sangat berkompeten untuk dijadikan norma dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, nilai-nilai ideal Islam sangat memungkinkan untuk dijadikan acuan dalam mengkaji fenomena pendidikan dibandingkan dengan menggunakan konsep sekuler dan konsep sosialis. Yang ketiga, menjadikan Islam sebagai paradigma, maka keberadaan ilmu pendidikan memiliki ruh yang dapat menggerakkan kehidupan spiritual dan kehidupan yang hakiki. Tanpa ruh ini berarti pendidikan telah kehilangan ideologinya. Kemudian yang kedua, keutamaan ilmu pendidikan. Keutamaan ilmu pendidikan yaitu 1. Menjadi orang yang mulia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang berilmu akan memperoleh kedudukan yang mulia. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, termasuk golongan yang menegakkan Islam. Rasulullah SAW juga menyebut orang yang mencari ilmu merupakan golongan orang yang menegakkan Islam. Dalam firman-Nya, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah atau orang yang menegakkan agama Allah hingga ia pulang kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, ilmu sebagai amal jariyah. Ketika manusia meninggalkan dunia, amalnya akan terputus karena sudah tidak dapat bekerja dan beramal lagi. Namun terdapat beberapa amalan yang akan terus mengalir pahalanya meski seseorang telah meninggal dunia. Salah satunya adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, teori-teori ilmu pendidikan. Teori pendidikan Islam merupakan teori yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Qur'ani.
teori pendidikan Islam tidak akan bertentangan dengan hasil-hasil sains, bahkan dapat menerima dan memanfaatkan bagian-bagian dari sains bagi pelaksanaan operasional pendidikan. Teori sains bersifat deskriptif untuk membantu para pendidik dalam mengasuh siswanya, tetapi tidak dapat menjadi paradigma bagi teori pendidikan, karena dalam pendidikan, teori tidak sekedar menerangkan bagaimana atau mengapa suatu peristiwa terjadi. Fungsi teori dalam pendidikan adalah menjadi petunjuk perilaku peserta didik dalam mengajar. Dalam pendidikan Islam, nilai-nilai Qur'ani merupakan pembentukan elemen dasar kurikulum dan sekolah berkepentingan membawa siswa-siswanya agar mematuhi dan menjalankan nilai-nilai tersebut. Praktik perilaku harus dinilai para pendidik, dan dalam pemberian nilai tidak bisa dibatasi pada penemuan ilmiah. Kemudian yang keempat, ayat Al-Quran dan hadis yang relevan, yaitu 1. Hadis tentang keutamaan ilmu. Menurut hadis riwayat Ahmad, yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, atau dunia dan akhirat, hendaklah menguasai ilmu. Kemudian yang kedua, hadis perintah mendidik dengan santun. Menurut hadis riwayat Bukhari, yang artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Kemudian yang ketiga, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan yang keempat, hadis keutamaan bergerak mencari ilmu. Menurut hadis riwayat Muslim, yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.